استغفر الله العظيم استغفر من الفاتحة بنية القبول وتمام كل سؤال ومعمول وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم أهل بيت الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين علماء والشهداء والصالحين ثم إلى روح والدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح الإمام حسن البصري والإمام جنيد البغدادي وإلى روح الإمام أبو الحسن العشري أبو منصور الماتريدي وإلى روح الإمام محمد بن إدريس الشافعي وإلى روح الإمام محمد بن محمد الغزالي وأبي يزيد البسطامي وشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ محمد بن عبد الكريم الساماني المدني وخليفة الشيخ محمد رشاد بن عبد الكريم بن البنجري وشيخ مكتشف أنور بن أجي إسماعيل البنجري وشيخ عبد الصمد بن جمال الدين البنجري وشيخ جمال الدين البنجري وشيخ شيخنا محمد زين بن عبد الغني وشيخنا جعفر شكر وصولهم وفرعهم وشيخ شعراني طيب وصولهم وفرعهم وأهل سلسلتهم والأخذين عنهم والمنتسبين إليهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعود علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وخصوصياتهم وكرامتهم ويحملنا بحمايتهم بالدين والدنيا والآخرة على ما نوى به سلفنا الصالحون بسر النبي وآل النبي بسر سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وارزقني الفهم القوي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Halaman 137. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahui olehmu hai talib, hai penuntut ilmu, bahwasanya seyogianya sepantasnya atas kita tatkala di dalam sehat badan bersamaan takut atau khauf akan murka Allah Ta'ala dan harap atau raja akan rahmat Allah dan ampunannya, maka hendaklah takut hati kita akan murkanya dan harap kita akan rahmatnya dan ampunannya dengan bersamaan keduanya. Karena orang yang tiada takut akan murkanya itu jadi kafir, dan orang yang putus asa daripada rahmat dan ampunannya itu jadi kafir. Na'udzubillahi minha. Nah, jadi ujar Sayyidin, kita ini apabila di saat badan kita ini masih sehat-sehat, masih kuat-kuatnya, nah itu nang ditanamkan dalam hati kita itu adalah dua sifat, yaitu sifat khauf dan sifat raja. Nah, khauf ini artinya takut. Nah, kalau raja itu artinya berharap. Nah, khauf di sini atau takut di sini adalah maksudnya takut kepada kemurkaan Allah. Takut kalau Allah Ta'ala itu murka lawan kita. Dan raja di sini, berharap di sini adalah berharap rahmat Allah dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena kita manusia ini ada kalanya yang digawi itu adalah taat dan ada kalanya yang digawi itu maksiat. Apabila di hati kita itu ada sifat khauf, sifat takutan lawan Allah tadi, nah maka sifat khauf itulah yang akan menghalangi kita daripada berbuat maksiat. Karena kita takutan apabila kita berbuat maksiat ini karena pacangan dapat murka Allah.
Jangan karena Allah Ta'ala itu sangit lawan kita, marah lawan kita. Nah, jadi apabila sudah timbul sifat khauf tadi, sifat takutan lawan Allah tadi, nah maka akhirnya kadawani kita berbuat maksiat kepada Allah. Karena di saat kita badan awak lagi sehat-sehat ini kan lah, ini kadang-kadang kita salah menggunakan kesehatan, berbuat maksiat kepada Allah. Atau di saat kita lagi mampu, misalnya punya harta benda, nah dengan harta tersebut kita mudah bermaksiat kepada Allah, menggunakan harta untuk sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Nah maka perlu kita tanamkan di hati kita itu takutan, takutan akan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian juga ditanamkan di hati kita itu sifat raja. Raja ini berharap akan rahmat Allah dan ampunan Allah. Nah kita itu apabila punya sifat raja di hati kita, nah maka sifat raja inilah yang akan mendorong kita itu berbuat taat ibadah. Akhirnya cangkal beribadah karena berharap apabila aku beribadah lawan Allah ini karena Allah memberikan rahmat lawan aku. Apabila aku berbuat ibadah ini karena lawan Allah, Allah mengampuni dosa-dosaku. Nah akhirnya dengan sifat raja itulah timbul karena cangkal beribadah, cangkal belajar ilmu agama. Nah ini dua sifat ini perlu jasidin bersamaan. Arti bersamaan itu diimbangkan. Khaufnya itu separuh, nah kemudian rajanya itu separuh. Dan kemudian siapa yang tidak takut jasidin kepada kemurkaan Allah, maka orang tersebut akan menjadi kafir. Dan juga siapa orang yang berputus asa daripada rahmat Allah dan ampunan Allah, itu pun juga kafir. Nah artinya orang yang kada takutan lawan murka Allah ini berarti kebalikan daripada sifat khauf tadi. Nah sedangkan kita itu disuruh takutan lawan Tuhan. Nah artinya apabila orang tuani lawan Allah, nah ini berarti hukumnya orang itu menentang kemurkaan Allah, maka hukumnya kafir. Dan kebalikan daripada mengharap rahmat Allah tadi adalah sifat berputus asa. Berputus asa daripada rahmat Allah itu adalah juga hukumnya kafir. Nah artinya sifat khauf dengan raja ini adalah wajib ada pada kita masing-masing berataan. Karena mun kita khauf lawan Tuhan tadi, nah maka kita takutan maksiat lawan Tuhan. Nah, apabila kita punya sifat raja mengharap kepada Allah tadi, nah maka akan menambah kita itu rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tatkala kita dalam sakit, maka hendaklah kita itu melebihkan harap kita kepada yang demikian itu. Yang demikian itu tadi rahmat lawan ampunan lah, daripada takut. Nah lalu apabila kita ini dalam keadaan lagi sakit nih, lagi garing misalnya nih lah, nah maka itu yang lebih dibanyakan, yang lebih diunggulkan adalah sifat rajanya, sifat berharapnya lawan Tuhan. Karena orang itu apabila sudah sakit, itu tengalih sedikit berbuat maksiat kepada Allah. Artinya apa? Nang dibanyaki ketika sakit itu adalah berharap aja lawan Tuhan sudah. Artinya berharap mudah-mudahan Allah merahmati aku, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadahku, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosaku. Karena sudah waktu kita garing itu kadang-kadang lagi maksiat lawan Tuhan. Artinya kada usah lebih banyak lagi kita mengandak sifat khauf tadi lawan Tuhan lah di saat garing tadi. Istimewa pula wajar sidin tatkala kita itu hampir mati atau di saat sakaratul maut. Ini mah hadang dicabut roh aja lagi nih lah. Nah maka ketika sakaratul maut itu yang kita tanamkan bujur-bujur di hati kita adalah berharap lawan Tuhan, sifat raja tadi. Dan selain bersifat harap lawan Tuhan tadi, di saat hendak meninggal itu yang perlu sangat ditanamkan itu baik sangka lawan Tuhan. Karena ujar Allah dalam hadis qudsi itulah ana inda dhanni abdi bi.
Aku ini jar Allah tergantung sangka baik hambaku. Nah, apabila ia menyangka lawan aku ini mengampuni dosa-dosanya, maka aku ampuni dosa-dosanya. Apabila dia menyangka kepadaku, kata Allah, dia itu aku ini memberikan keampunan lawaninya atau memberikan rahmat lawaninya, nah maka aku pun jar Allah memberikan rahmat lawaninya. Nah, tapi sebaliknya apabila kita buruk sangka lawan Allah, jahat sangka lawan Allah, nah maka Allah pun akan jahat lawan kita. Waktu kita garing nih misalnya, jangan-jangan ya Allah kada mengampuni dosa-dosaku, aku ini kebanyakan bisi dosa sudah jar. Namun berucap nak itu berarti dia memang kada diampuni Tuhan. Atau jangan-jangan ya Allah Ta'ala ini misalnya kada menerima amal ibadahku, nah itu sudah buruk sangka lawan Allah, maka Allah pun kada menerima amal ibadah kita. Nah, makanya kita apabila beelang garing kepada orang garing itu dibanyak-banyaki menghibur aja lawaninya. Oh kada apa-apa, pian ini garing, pian ini menghapus akan dosa-dosa pian aja. Nah, pian jangan takutan. Ya kalau lah artinya amal ibadah pian itu diterima Allah. Jangan ditakutan nih kena, mau pian ini pasti masuk neraka sudah aja. Kebanyakan dosa sudah. Nah, ini kena maulah orang sakit hati aja. Maulah orang takutan aja. Jadi yang paling dibanyakan waktu garing itu adalah banyaki supaya orang itu berharap lawan Tuhan. Amal ibadah pian diterima Allah, dosa-dosa pian diampuni Allah. Nah, itu aja yang diingatkan dah. Maka hendaklah kita sabarkan daripada sakit itu. Nah, jadi waktu garing sakaratul maut tadi jadi dibanyakin berharap lawan Allah dan juga banyak-banyak bersabar. Karena hikmah di antara hikmah kita umat Rasulullah ini disakitkan Allah Ta'ala itu adalah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Bahkan Nabi di hadis itu apabila orang garing panas nah, sehari semalaman aja, tapi nya sabar dengan garing tadi, nah maka Allah akan menghapuskan semua dosa-dosanya, sekalipun dosanya itu Nabi sebanyak buih di lautan, ditimpa garing panas awak nih misalnya, tapi kada bepadah lawan orang masa kita nih, sabar, kada gelisah macam-macam. Nah itu kena menjadi menghapus dosa. Kita kadang-kadang sakit gigi aja kan sudah bilang tumbur ya kalau sarumahan. Kucing lalu disepak kucing, apa aja kucing salah aku nih. Ya kan? Kucing lalu maka disepak. Nah ini berarti kita kada sabar waktu garing tadi lah. Nah itu di bawah nomor 8. Karena bertaubat dan beristighfar itu adalah setengah daripada yang menyebabkan mendapatkan keberuntungan di dunia dan lepas daripada siksa neraka. Telah datang dari dalam Al-Qur'an, dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh banyak-banyak bertaubat. Setengah daripada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah akan taubat yang sungguh-sungguh. Nah, taubatan nasuha itu artinya taubat yang bersungguh-sungguh, taubat yang sebenarnya. Semoga Allah mengampuni akan semua kejahatan kamu. Nah, jadi apabila kita bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha, nah maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan Allah Ta'ala itu kada pernah sidin itu bahasa kita kada pernah dulak mengampuni dosa hamba-hambanya. Sampai ujar Nabi, kalian sendiri nang dulak lawan Tuhan. Innallaha la yamillu hatta tamillu. Itulah sesungguhnya Allah Ta'ala itu ujar Nabi tidak akan pernah munyak lawan Tuhan bikam. Kada pernah munyak lawan kita sampai kitanya nang munyak lawan Tuhan. Kita ini berbuat maksiat lawan Allah, misalnya maksiat lawan Allah, minta ampun, diampuni Allah dosa-dosa kita. Itu pulang berbuat maksiat pulang lawan Tuhan, berbulik pulang lawan Tuhan, minta ampun pulang, diampuni Tuhan pulang dosa. Sekalipun misalnya sehari ini beberapa kali maksiat lawan Tuhan, minta ampun, ampuni Allah pulang. Karena pulang berbuat maksiat pulang, berbulik pulang, minta ampun pulang, ampuni Tuhan pulang oleh Allah. Nah, jadi Allah itu kada pernah muyak dengan
dengan dosa-dosa hamba-hambanya. Sampai kitanya nang muyak lawan Tuhan minta ampun. Dan firman Allah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Artinya bertaubatlah kamu, kata Allah, semua kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, ini kalau di akhir ayat ini biasanya la'allakum itu kan berarti itu pengharapan nih. Apabila bertaubat kepada Allah, maka diharapkan orang nang bertaubat tadi dia akan menjadi orang nang beruntung. Firmannya lagi, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahimah. Artinya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan atau menganiaya akan dirinya kemudian dia mohon ampunan kepada Allah, niscaya mendapati Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhaiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Artinya, barang siapa melazimi istighfar, melazimi itu artinya selalu terus-menerus istiqamah, melazimi akan istighfar, minta ampun kepada Allah, maka Allah akan menjadikan setiap kesusahan diberikan jalan keluar. Nah, ini janji Allah subhanahu bagi orang yang melazimi istighfar, nah maka segala kesusahannya itu akan diberikan Allah jalan keluar. Dan setiap kedukacitaan mendapatkan kegembiraan dan memberikan rizki yang tidak dikira-kira, yang tidak disangka-sangka. Nah, jadi Nabi 3 janji Allah yang Allah berikan kepada orang yang selalu melazimi istighfar. Yang pertama adalah diberikan Allah jalan keluar. Dan yang kedua, diberikan oleh Allah kegembiraan. Jadi duka citanya itu diganti oleh Allah dengan kegembiraan. Dan yang ketiga adalah Allah memberikan rizki dengan rizki yang tidak disangka-sangka. Jadi ada sebuah cerita daripada Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Imam Ahmad bin Hambal ini beliau pernah pada suatu malam itu hendak benar ke kota ke kota, sebuah kota. Ya, anggaplah kalau ada salah itu Irak lah, di kota Irak. Lalu Ahmad bin Hambal ini kada tahu kenapa hati ini hendak benar tolak ke Irak tadi, padahal di kota Irak itu kada ada panggilan atau dipanggil orang atau ada acara, kada ada juga. Tapi kenapakah beliau ini hendak benar ke kota Irak tadi? Nah, kemudian ketika sampai di kota Irak tadi, beliau kemalaman hendak sembahyang Isya berjamaah, ternyata masjidnya tadi sudah tutup oleh kaum, masjidnya tutup sudah, kada kau lagi berjamaah. Nah, akhirnya ketika itu Imam Ahmad bin Hambal sidin sembahyangnya di mana? Di teras masjid. Sembahyang Isya di teras masjid. Dan imbah sembahyang Isya tadi beliau hendak berabah, hendak guring di teras masjid tadi. Nah, kemudian ternyata ditagur pulang oleh kaum, kada boleh guring di masjid. Dalam masjid kada boleh, di teras masjid kada boleh. Nah, pokoknya ikam cari tempat lain aja gasan guring di manakah. Nah, akhirnya ketika itu Ahmad bin Hambal menyeberang masjid itu ada orang nang berjual roti. Nah, berjual roti. Nah, si penjual roti ini setiap kalinya mengulah wadai, menggiling wadai, mengacak wadai, itu selalu yang dibacanya adalah istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu si penjual roti tadi. Nah, kemudian Ahmad bin Hambal tadi beliau minta izin untuk beristirahat di warung ataupun tempat si penjual roti tadi. Akhirnya ketika itu diizinkan oleh penjual roti tadi untuk beristirahat di tempat warung sidin tadilah. Kemudian didengarkan oleh Ahmad bin Hambal, setiap kali apapun yang digawi selalu astagfirullah, hendak menjemput ini astagfirullah, hendak mengambil ini astagfirullah. Lalu Ahmad bin Hambal bertakun lawan penjual roti tadi, wahai penjual roti, ikam ini mengamalkan istighfar ini lawas sudahlah. Ujar penjual roti, lawas benar sudah, hampir 20 tahun mengamalkan istighfar sudah. Apapun yang digawi hendak berdiri istighfar, hendak berduduk istighfar,
mengacak wadai, bulah wadai istighfar, apapun selalu istighfar. Dan kata Ahmad bin Hambal, apa yang kamu dapatkan dengan mengamalkan istighfar tadi? Lalu kata si Penjual Roti tadi, aku dengan mengamalkan istighfar ini semua hajatku kabul berataan. Apa yang aku inginkan kabul terus. Dan rezekiku lancar aja Penjual Roti tadi. Nah cuman sabuting aja nang belum kabul lagi. Aku ini hendak benar berdapat lawan Imam Ahmad bin Hambal. Hendak benar bertamu. Cuman kada tahu lagi apabila wayahnya nih, kada tahu apabila wayah bertamu. Cuman aku hendak benar bertamu lawan Imam Ahmad bin Hambal. Nah ketika itu Ahmad bin Hambal tahajud sidin langsung tahajud di saat itu juga. Ujar Ahmad bin Hambal, malam ini kamu kabul doa-doa ikam sudah. Karena aku inilah orangnya Ahmad bin Hambal. Dan kata Ahmad bin Hambal, aku kada tahu waktu aku di kampung itu kada tahu kenapa tarikan hatiku ini hendak benar ke kota Irak sini hendak benar. Mbak sampai ke dalam masjid pulang sekalinya diusir oleh siapa? Oleh kaum, kada boleh dalam masjid. Anak berabar di teras masjid pulang diusir pulang oleh kaum. Jangan kaum kada boleh di sini, cari tempat lain aja. Nah ternyata Allah mengizinkan aku hendak menemui ikam sekalinya di tempat ini nih. Nah jadi kata Muhammad bin Hambal, aku yakin bahwasanya Nabi itu mengatakan setiap kita beristighfar kepada Allah itu semua apapun kesusahan kita akan dilapangkan oleh Allah. Nah, jadi semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah dengan istighfar tadi. Nah itu yang diamalkan oleh penjual roti tadi inilah. Dan kemudian berbanyak-banyak istighfar. Nah artinya ketika datang sakit ataupun sakaratul maut tadi ujar Sayyidin banyak-banyak istighfar. Halaman sebelahnya lah. Berbanyak-banyak istighfar artinya minta ampun dan bertaubat kepada Allah Ta'ala daripada sekalian dosa dan harap akan rahmat Allah dan ampunannya serta kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi waktu kita garing lah, waktu kita sedang sakaratul maut, nah itu yang diucapkan adalah minta ampun kepada Allah, minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga berharap daripada rahmat dan ampunan Allah. Dan kita sungguhkan pula, sungguhkan ini kita tanamkan, kita kuatkan pula kadar kejadian diri pada 5 perkara. Artinya bujur-bujur ditanamkan di hati kita inilah bahwasanya kita ini ada 5 perkara di diri kita. Yang pertama adalah sangat berkehendak kita kepada Allah. Hati berkehendak ini sangat berharap kita ini kepada Allah. Dan yang kedua, kita ini sangat lemah sifat kita. Sifat yang ada di diri kita ini semua lemah berataan, penglihatan lemah, pendengaran lemah, kekuatan lemah. Itu semuanya diberikan Allah, kita ini makhluk yang lemah. Dan yang ketiga, kita ini sangat dhaif diri kita, sangat lemah diri kita. Ujar Allah dalam Al-Quran itu, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia ini diciptakan adalah dalam keadaan lemah. Nah, cuma lemahnya itu dalam tafsir itu sebagian mengatakan lemahnya kita manusia ini adalah binisa, ialah lemahnya manusia ini dengan perempuan. Karena kebanyakannya laki-laki itu kadang-kadang lemahnya itu digoda babinian. Namun sudah berhadapan lawan babinian, nah ini pacangan lemah. Bisa lemah akalnya menjadi lemah ataupun hatinya lemah dengan perempuan tadi. Makanya Nabi di hadis itu ittaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil an-nisa. Takutilah wajah Nabi Muhammad, berhati-hatilah dengan babinian. Karena pertama kali fitnah yang menghancurkan Bani Israel adalah sebab perempuan, sebab babinian. Jadi lelakian itu apabila sudah tergoda lawan babinian, ini pacangan rusak kena ya kalau lah. Nah, maka dijaga iman kita dengan jangan sampai tadi tergoda dengan perempuan macam-macam. Kemudian yang keempat yang ditanamkan di hati kita adalah sangatnya hina diri kita daripada banyaknya kecelaan dan kekurangan dalam diri kita. Nah, jadi kita ini merasakan kita ini hina. Nah, kita ini banyak punya kekurangan.
Kemudian yang kelima, hendaklah kita sunyikan hati daripada sekalian khawatir. Khawatir ini artinya geretek-geretek inilah cobaan iblis. Jadi iblis itu kayaknya di saat kita sakaratul maut itu diujinya, digodanya. Dan khawatir daripada sakaratul maut, khawatir takutan ataupun geretek-geretek di saat kita sakaratul maut itu macam-macam lah godaan daripada syaitan, godaan daripada iblis. Nah, ini 5 macam ini yang perlu kita kita tanamkan di hati kita di saat sedang sakit jasadin. Dan hendaklah kita semata-mata bersabar daripada hal yang demikian itu, maka tetapkanlah harap kita atau raja kepada Allah, berharap kepada Allah, serta jangan dikata yang lain daripada menyebut kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi waktu kita garing, waktu kita hendak meninggal itu nang kita sebut jangan nang lain kecuali di sini adalah ucapan kalimat la ilaha illallah. Jadi ulang-ulangi terus nih sebelum waktu kita garing atau waktu kita hendak meninggal itu ucapan la ilaha illallah. Dan hendaklah kita ingatkan segala pengajaran guru kita yang sempurna pada ma'rifat kita kepada Allah. Dan janganlah berubah etikat kita dan ma'rifat kita akan Allah Ta'ala tatkala hampir sakaratul maut, daripada etikat kita dan ma'rifat kita tatkala hampir mati, yaitu adalah la ilaha illallah, karena beberapa hadis yang menyatakan kelebihannya. Nah, jadi waktu meninggal itu pulang, selain kita itu sering diulang-ulangi kalimat la ilaha illallah, nah maka ini ingatakan ajaran guru-guru kita, ilmu-ilmu yang sudah diajarkan guru-guru kita daripada ilmu ma'rifat kepada Allah lah, masalah ketuhanan nih, masalah tauhid. Karena kita ini berataan pacangan bulik, kita berataan ya kalau lah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi jangan mengganang macam-macam lagi waktu kita garing, itulah mengganang dunia, jangan hilangkan dunia, mengganang macam-macam lah yang lain daripada Allah, jangan diganang lagi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Artinya ajari oleh kamu akan mereka yang hampir mati daripada kamu akan kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi kita disuruh bagi orang yang hendak meninggal itu ditalkinakan dengan talkin la ilaha illallah. Jadi diulang-ulangi, nah itu dibisikakan di telinganya, karena dibisikakan di telinganya. Kemudian satu mat kena pulang, talkinakan pulang di telinganya supaya yang meninggal ini ingatnya lawan Tuhan. Karena waktu anak meninggal itu kena macam-macam, godaannya macam-macam. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Ujar Nabi, yang terlebih baik bagi barang yang aku kata dan segala nabi yang dahulu-dahulu daripada aku, yaitu la ilaha illallah. Jadi perkataan atau kalimat yang paling afdal yang pernah kukatakan dan nabi-nabi sebelumku, ujar Nabi, adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi yang paling bagus zikir, yang paling bagus bacaan, baik zikir yang datang dari Nabi Muhammad atau nabi-nabi sebelumnya, adalah zikir la ilaha illallah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah fi akhir kalamihi minad dunya dakhalal jannah. Artinya barang siapa mengata la ilaha illallah pada kesudahan katanya di dalam dunia, niscaya masuk surga ia, artinya dengan tiada hisab. Jadi siapa yang meninggal nang di akhir ucapannya itu adalah la ilaha illallah ujar Nabi lah, nah maka orang tersebut masuk ke dalam surga tanpa hisab. Mudahan masuk surga kita barataan lah. Nah, ini orang yang meninggal husnul khatimah ini apabila kau mengucapkan la ilaha illallah ini masuk surga. Bahkan ujar Imam Ghazali, orang yang mengucap la ilaha illallah di akhir kalamnya itu dia termasuk husnul khatimah nah khusus. Karena husnul khatimah itu kata Imam Ghazali ada 3. Ada husnul khatimah orang awam, ada husnul khatimah orang nang khusus, ada orang nang husnul khatimahnya itu khususil khusus. Nah, husnul khatimah orang awam itu
adalah apabila meninggal dalam agama Islam dan iman itu husnul khatimah. Seperti firman Allah, la tamutunna illa wa antum muslimun. Ujar Tuhan, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, apabila meninggal dalam keadaan Islam dan iman, nah ini husnul khatimah saudaranya. Cuman husnul khatimah orang awam. Kebanyakan orang meninggalnya dalam keadaan iman dan Islam. Nah, adapun husnul khatimah nang khusus, ini adalah apabila meninggalnya mengucap la ilaha illallah. Nah, ini orang yang istimewa. Maka Nabi menjanjikan sudah siapa nang akhir kalamnya la ilaha illallah, maka Nabi Muhammad pasti orang tersebut masuk surga. Dan ada lagi husnul khatimah khasatul khasah nang istimewa di atas nang istimewa. Nah, selain dia meninggal dalam keadaan iman dan Islam, mengucap la ilaha illallah, dan kemudian hatinya kada pernah lupa lawan Tuhan. Nah, sedetik pun kada pernah lupa lawan Tuhan. Nah, ini adalah husnul khatimah nang khasatul khasah. Ini ketiga ini hanya bagi orang-orang nang tingkatan para nabi-nabi, para rasul, para aulia Allah. Nah, kita nang di bawah tingkatan mereka itu kada kawa tingkatan nang ketiga ini. Ya paling kada tingkatan nang pertama ataupun tingkatan nang kedua. Dan hendaklah sebutkan dengan lidah kita akan la ilaha illallah, serta hadirkan maknanya di dalam hati, bahwasanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu kita mengucap la ilaha illallah itu, nah di hati kita itu hadirkan nyisidian bahwasanya tiada yang disembah dengan sebenar-benarnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun tatkala kita dalam sakaratul maut, maka yaitu ingat-ingat di sana. Karena kebanyakan orang yang tergelincir imannya daripada pencoba iblis, tatkala datang iblis itu kepada sakaratul maut dengan membawa piala dan membawa arak, serta menyerupa dirinya seperti ibu bapaknya atau gurunya atau taulannya. Ini godaan iblis nih lah. Iblis itu datangnya waktu orang sakaratul maut itu membawa macam-macam. Membawa piala, membawa minuman, membawa makanan macam-macam, karena orang lagi hendak meninggal itu macam-macamnya, kehausan macam-macam, datang iblis membawa banyu. Jadi iblis ikam apabila hendak banyu ini aku minumi ikam, tapi ikam akui aku ni Tuhan. Padahal kan Nabi Muhammad itu lain nabi. Nah, apabila imannya lemah, imannya kada kuat menerima banyu iblis tadi, akhirnya mengakui Nabi Muhammad itu lain nabi, ya meninggalnya dalam keadaan kafir tadi. Dan iblis ini datangnya karena menyerupai orang-orang yang paling dicintainya. Apabila kita parak lawan kuitan kita, datang iblis menyerupai kuitan kita. Ujian nang kuitan misalnya, nak ikam naklah umpati abah aja sudah, abah ini di surga sudah nah. Ikam apabila mengakui Nabi Muhammad itu lain nabi, ikam nakai masuk surga mau umpati abah. Apabila sayang bujur lawan abahnya, akhirnya mau umpati abahnya. Nah, mati dalam keadaan kafir tadi. Maka katanya ujar iblis nih, hai anakku, datang aku kepadamu membawa minuman ini, hendaklah engkau minum. Nah, tetapi katakan olehmu dahulu bahwa Allah Ta'ala itu baharu, jadinya nih lah. Allah Ta'ala itu apa bisa hancur, bisa panah. Nah, ini kan etikat nang kafir nih, nang dibawa iblis tadi. Sedangkan Allah itu kan baka. Dan Nabi Muhammad itu ujar iblis dusta. Lagi dia bukan nabi, bukanlah ia nabi. Maka kita tatkala itu sangat dahaga, karena kita sangat kehausan, akhirnya mengambil banyu nang dijulung iblis tadi. Nah, akhirnya mengakui Allah baharu, Nabi Muhammad bukan nabi, macam-macam. Dan beberapa pencoba yang didatangkan pada ketika itu, maka hendaklah kita sabarkan, serta jangan sekali-kali kita dengar dan jangan kita ikutkan. Kita ikut akan pengajarnya itu, dan jangan kita ambil akan minuman yang diberikannya kepada kita. Maka inilah hal orang yang sakaratul maut. Hubayah itu artinya apa? Bahasa kita nang kaya syahdan. Perhatikan, hai sekalian saudara, jangan sekali-kali didengar dan diikuti akan pengajaran perkataan orang yang sesat lagi bid'ah. Nah, katanya sakaratul maut yang kita lihat itu daripada cahaya, dan jangan kita ikut pada ketika itu.
Nah, ini ada orang pepandir di sini nih, tapi perkataan bid'ah nih. Napa jadinya sakaratul maut itu nang kayak cahaya. Apabila datang cahaya tadi, maka jangan maka jin ucapan nang kayak itu tuh ada bujur. Yaitu setengah mereka itu mengatakan Nabi Muhammad nabi yang datang pada ketika itu. Nah, jadi jadinya nangaran cahaya nang datang waktu kita meninggal tadi itu Nabi Muhammad. Nah, maka sekalian perkataan itu adalah perkataan yang sesat dan salah dari karena jika kita salah membawanya membawa kepada jadi kafir. Nah, maka berlindunglah kiranya daripada etikat yang demikian itu. Nah, kemudian wallahu alam bisawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab wallahu alam bisawab. Sampai situ dulu lah, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan diberikan paham oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang bermanfaat, sama-sama kau mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di tempat ini, mudahan terkumpul berataan dalam surganya Allah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudahan kita berataan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, mati membawa iman husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab. Ala hadhihi niyat wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa zidna ilma wa zidna ilma. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashri wa fi jami' ta'at. Allahumma sur aibana wa aiba mu'allimana wa la tudhhib barakata ulumihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.